taman tempat wisata yang termahal, tapi taman yang paling indah adalah majlis-majlis di mana tempat orang duduk. Mereka memikirkan apakah dosanya diampuni oleh Allah atau tidak, apakah dia nanti wafatnya husnul khotimah apa su'ul khotimah, apakah dia sebagai seorang suami akan mampu menyelamatkan istri dan anak-anaknya ke dalam surga. Kemudian dia duduk membaca istighfar, dia membaca zikir, membaca yasin, tahlil, tahmid dan salawat kepada kanjeng Nabi. Orang-orang semacam inilah yang ketika di dunia dia sering duduk di taman surga, sudah otomatis nanti dia bakal masuk ke dalam gedung surga. Amin ya rabbal. Karena emang begitu Pak. Ya Bang ya. Pok. Kita kalau pengen ke hotel kan kita kudu main di pelataran hotel dulu. Kagak mungkin langsung masuk ke hotel. Baik juga ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, kayaknya enak tuh masuk ke situ. Kita pertama minggir-minggir dulu, nanya-nanya harga, kan begitu. Lama-lama kita masuk. Orang yang kepengen masuk surga, tolong sering-sering duduk di tamannya. Mana taman surga? Ya ini, hazihi raudhatun min riyadil jannah. Inilah sebaik-baik tempat di muka bumi, taman daripada taman surga. Makanya ngaji itu nggak boleh jenuh. Ngaji itu nggak boleh mukanya asam, kudu tersenyum bahagia, sebab kita sedang duduk di taman surga. Alhamdulillah. Para saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi udah bulan Rajab. Habis bulan Rajab nyambung ke bulan Sya'ban atau bulan Roh. Terus nyambung lagi ke bulan Roh. Kalau bisa ini teman-temannya diajak pada ngaji. Ustaz diajaknya susah, nyautinnya lu aja duluan. Itu masih bagus, lu aja duluan. Dia yang ikut belakangan. Atau ngaji yuk, Selasa depan aja dah. Itu cakep, masih cakep. Yang kagak ngenakin begini, ngaji yuk, segala gua lu ajak ngaji. Itu tuh. Tapi ada nggak kira-kira temennya, abang-abang tuh, yang ketika diajak ngaji nyautinnya segala gua lu ajak ngaji. Gua mah karaoke baru ajak gua. Ada nggak yang nyaut begitu kira-kira? Jangan sampai ada. Takutnya malaikat lagi di samping dia Jibril, dirorot. Takutnya begitu. Ada yang insya Allah. Nah, bagus. Insya Allah, supaya Allah menghendaki dia datang ngaji. Jadi kita ngajak hadir ngaji kepada orang yang, kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Itu jangan dikira tanpa ada bayaran pahala. Kita ngajak kepada dia, 10 rahmat diberikan, 10 pahala kepada kita. Ketika dia mengucapkan kalimat insya Allah, dia pun dapat pahala. Jadi tidak ada ruginya para saudara-saudara sekalian. Jadi selagi kita menganggap dia teman baik kita, selalu kita ingatkan. Kan sekarang malah PA bisa ya dulu. Jangan lupa malam Selasa guru kita temenin Bang Ayub. Jangan dia bacasin dewek, umpamanya kira-kira begitu. Mumpung kata kita masih pada hidup, kita ngaji. Ntar kan kalau udah belojor mujur ngalor diaji. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ditanya pentingkah ngaji itu, jawabannya sangat penting, bukan penting doang. Bahkan ngaji itu para jamaah sekalian sama dengan makan. Cuman sayang 1000 kali sayang kita manusia, padahal makhluk yang paling dimuliakan Allah, Bang. Mana buktinya? Allah yang ngomong sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini Allah bersumpah, sungguh telah kami ciptakan manusia dengan kejadian yang sebaik-baiknya. Apa yang dimaksud dengan kejadian sebaik-baiknya? Wujud kita sebagai bangsa manusia, walaupun bangsa jin hebat, malaikat sakti, tapi semuanya tidak memimpin kepada bumi.
Tapi manusia ketika diciptakan, tugas mulia kita adalah mengajak seluruh umat manusia agar mereka semuanya kembali kepada tempat asal mereka, yaitu surganya Allah Subhanahu. Itu manusia. Makanya dalam Quran Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Allah juga bersumpah lagi, sungguh-sungguh telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi. Oleh karenanya Allah telah memproklamirkan bahwa kita ini manusia adalah sosok makhluk yang paling mulia, yang keberadaan kita sebagai makhluk yang diciptakannya ahsanit taqwim, sebaik-baik ciptaan. Lalu jangan sampai firman Allah berlanjut kepada kita yang seketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian summa radadnahu asfala safilin. Itu summa radadnahu asfala safilin, jangan sampai kita terkena kelompok itu. Makanya supaya kita enggak terkena asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin, jadilah ahsani taqwim. Itulah yang disebut insanul kamil, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Di mana itu bisa kita dapat dan di mana itu bisa kita peroleh? Jawabannya di sini, di majlis Jangan dikira Yasin yang kita baca, zikir, tahmid, tasbih dan selawat yang kita baca itu sebuah atau sesuatu yang sia-sia. Tidak. Orang yang berwudu membaca Yasin satu huruf, Allah balas 20. Satu huruf 20. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf, dikali 20 berapa? Itu apa? Berapa tuh? 80. 108. Lah kalau Yasin terus sampai wa ilaihi turja'un, ribuan pahala yang kita dapat, bahkan jutaan pahala yang kita dapat. Disambung lagi surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, betul nggak? Awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Istighfar, satu istighfar yang dibaca, gugurlah dosa yang ada menempel di badan kita. Salawat yang kita baca, sampailah nama kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk melaporkan tiap-tiap orang yang membaca salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Malaikat itu namanya Syayakhi. Ya Rasulullah, kata malaikat, ada sekelompok pemuda Pancasila yang ada di tengah-tengah pinggir rawa. Ini pinggir rawa kan ya? Iya betul. Benar kan? Betul. Di sono, di kanan kiri depan belakang pabrik. Tapi ada sekelompok orang yang mereka menyebut namamu ya Rasulullah. Itu dilaporkan oleh malaikat, direkam. Nama Ustadz Ayub, nama Bang Kamal, semua nama kita ada. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang namanya telah dilaporkan oleh malaikat Syayakhin, dia berhak di yaumil mahsyar mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Belum lagi pertolongan ataupun syafaat daripada para sahabat. Tadi kan tawasul dibaca ya Bang Musa dia. Tawasul kita baca bukan hanya kepada para sahabat, kepada para wali, seluruh para aulia yang ada di masyrik, yang ada di maghrib, yang ada di ujung timur maupun yang ada di ujung barat, yang tersembunyi di dalam bumi, yang tersembunyi di dalam laut, semuanya dengan kalimat ila hadrati ya jamil awliya wal ulama was syuhada was salihin min masyriqi wal maghribi fil barri wal bahri ajma'in radhiyallahu anhum. Kata kita Al-Fatihah, sampai pula nama kita di hadapan mereka. Artinya apa? Kelak nanti di yaumil mahsyar, orang yang rajin ngaji banyak yang nulungin. Sudah dapat syafaatul uzma, masih lagi banyak datang pertolongan daripada para wali dan orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira kalau begitu ngaji untung apa rugi? Bukan main untungnya. Nggak ada bandingannya.
Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada para saudara-saudara, banyak-banyak ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita udah bisa duduk di sini, perbanyak itu. Alhamdulillah ya Allah, setua ini saya baru bisa ngaji. Alhamdulillah. Bener kan? Iya kan? Mungkin kemarin saya sibuk ya Allah dengan urusan dunia. Ketika Engkau datangkan wabah Covid, ternyata kami diistirahatkan oleh-Mu. Dan Allah juga masih sayang sama saya, diberikan saya hidayah. Dan di tengah-tengah manusia semuanya dalam keadaan kalut dan bingung, khawatir kena Covid, tapi kami masih bisa mengingat nama-Mu ya Allah, masih bisa berzikir kepada-Mu ya Allah, masih bisa menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi, masih bisa duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Makanya dari sekian banyak pemuda Pancasila yang ngaji ini orang yang dipilih. Amin, amin. Yang dipilih ada berapa ratus Bang Kamal ini anak buahnya? Seribu sekecamatan. Ini yang ada berapa sekarang? 13. Memang Pak Ustaz ada yang saudara kena Covid lagi tahlilan. Gitu ya. Ada juga. Ya minimal kalau punya anak buah 1000, kalau emang dia dapat hidayah paling kagak 200-300 orang datang. Amin. Siapa tahu itu makanya ke depan. Makanya skenario ngaji bisa jadi di sini jenuh, nanti mungkin suatu saat di rumahnya abang atau di rumahnya abang ini pindah-pindah gitu supaya nggak jenuh. Ya kan bisa aja begitu. Dalam rangka apa? Mensiarkan daripada pengajian di majelis ta'lim di Pemuda Pancasila. Apalagi PP, Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, kalau kita mau tahu, orang yang berpancasila berarti orang yang paham agama. Betul nggak? Betul. Kalau mau sadar nggak? Mohon maaf, orang stigma ya. Stigmanya pemuda Pancasila itu urakan, mabuk, liar, preman. Salah. Identik dengan itu. Nah, padahal orang yang berorganisasi membela Pancasila pada dasarnya dia membela agama. Kan tidak akan boleh tinggal di bumi Indonesia orang-orang yang tidak beragama, dan orang-orang yang beragama harus dia jadikan Pancasila sebagai apa? Sebagai asas dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Pancasila juga kemudian saudara daripada Nahdlatul. Lihat PBNU. P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi malam ini saya bersyukur sama Allah. Kebetulan Bang Kamal, saya sebagai Rais Suriah di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pinang, dan kita malam ini bisa ketemu dengan pemuda Pancasila. Sebetulnya pemuda Pancasila dengan NU nggak usah asing, sebab pemuda Pancasila koncone kalau orang Jawa bilang gitu, saudaranya NU. Begitulah para leluhur pendiri bangsa luar biasa menjadikan sebuah dasar negara kesatuan Republik Indonesia bukan Islam tapi Panca. Sebab di Indonesia, di bumi Nusantara tumbuh berbagai macam agama dan aliran kepercayaan identik dengan keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti bangga saudara-saudara, kita mempunyai satu asas negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dalil Qur'annya qul huwallahu ahad. Tuh kalau mau tahu. Mana lagi dalilnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian sila yang kedua apa? Persatuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ada di Quran semua. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai, kasihan bini, banyak cerita. Aduh. Iya kan? Kemudian sila berapa? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Subhanallah. Itu Pancasila tuh. Makanya mohon maaf nih Bang Kamal ya. Mungkin 2021 sampai 2022 stigma pemuda Pancasila, urakan, mabok segala macam dikit-dikit kita hilangin. Amin. Amin. Caranya dengan ngaji-ngaji kayak begini. Insya Allah. Sebab yang kita bela itu Pancasila bukan sekedar asas negara tanpa makna, tapi diambil digali daripada Al-Qur'anul. Siapa para pendirinya? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Al-Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Abu Salim, Kiai Haji Ham Khalid, ulama Nahdlatul, enggak sembarangan saudara-saudara. Makanya kita menjadi pemuda Pancasila harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai pemuda Pancasila bela agama. Sebetulnya mohon maaf, bukan FPI yang gembar-gembor bela agama, kita mestinya nih pemuda Pancasila yang bela agama kita. Bagaimana caranya? Tentu dimulai daripada ibda binafsi, mulai dari diri, bukan kita slogan ya kan dengan segala macam kampanye, bukan itu, tapi kita mulai dari diri sendiri. Dan mohon maaf saudara-saudara, pada ini malam telah memulai membela agama kita. Amin ya rabbal alamin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inilah wujud daripada keberadaan kita sebagai orang-orang yang membela Pancasila, orang-orang yang berorganisasi. Sehingga kata Allah, hendaklah ada di antara kalian orang yang menyeru, mengajak kepada jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintah untuk kepada jalan kebaik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang untuk mencegah kemungkaran. Insya kalau sudah begitu, kita kayak begini ngaji, insya Allah akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Insya Allah. Paling kagak teman-teman yang kita ajak, walaupun mereka jawabannya duluan aja, insya Allah Selasa depan nanti aja kalau udah tua-tuaan, umpama tetap mengajaknya kita enggak ada nilai nol, tapi nilai plus pahala dari Allah Subhanahu. Dan teman yang kita ajak pasti dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau sampai puluhan kali dia akan berpikir, berarti dia sayang sama gua diajak ngaji. Alhamdulillah. Begitulah para jemaah, abang-abang dan pompo semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ngaji kita ini malam kembali menggugah pikiran dan hati kita bahwa kita adalah para garda bangsa, yang di tangan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memang harus kita bela. Membela Pancasila adalah membela agama.
Membela agama adalah membela orang yang membela Pancasila berarti dia membela agama, berarti dia membela keluarganya. Amin. Supaya kita semuanya selamat dan dimasukkan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Amin. Ya Rabbal. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Ini pertemuan awal, mudah-mudahan bisa nyambung seterusnya. Dan Allah kasih kita panjang umur. Bang Kamal, guru kita, Bang Ustaz Ayub, kemudian Bang Bidin, kemudian Bang RW, Bang Nata, semuanya dah yang hadir kita dikasih sehat walafiat oleh Allah. Ingat ya, sehat walafiat. Kalau sehat doang itu jangan. Sehat walafiat. Ini kayak guru kita, sehat walafiat. Selamat panjang umur dalam taat, berkah beruntung dari dunia sampai ke akhirat. Semoga itu semua kita dapatkan beserta keluarga kita dan organisasi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal wa thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim min surati Yasin wa suratil Ikhlas wa suratil Mu'awwidhatayn wa min awwali suratil Baqarah wa min ayatil Kursi wa min akhiri suratil Baqarah wal istighfar wa tahlil wa tasbih wa tahmid wa salawatullah ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah khususan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala jami'i khalifil anbiya wal mursalin wal awliya was siddiqin was syuhada'i was sholihin khususan ila hadrati sultanul awliya qutbi rabbani wal arifin sumadani sayyidina syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa an jami'i awliya Allah bil jabalil qab min masyriqi wal maghribi bil barri wal bari ajma'in wa ila hadrati ya jami' ahli al qubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina syayikhina wa li muallimina wa liman haqqun alaina wa jami' ahli al qubur min ahli hadhihi al qaryati wa aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum wa nawwir qabrahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim wa a'izhum ya Allah min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabil nar. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khuffarin niran bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Irfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala was sihr wat ta'un wal quruna wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf wal mukhtalifat was shada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan fi abadanina wa fi abadani liman haqqun alaina wa fi qaryatina wa buyutina wa biladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin lahir batin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.